Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita memungkinkan kita untuk menerima anugerah dari Bapa dan Putra untuk suatu maksud yang luar biasa, yaitu semakin mengenal dan hidup mesra dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus menuntun kita kepada pengenalan mendalam tentang daging dan darah yang diberikan atau ditumpahkan oleh Yesus dalam kurban Ekaristi. Hanya dalam persatuan dengan Roh Kudus kita dapat masuk ke dalam misteri ilahi. Marilah kita membuka seluruh diri kita terhadap bimbingan dan tuntunan Roh Kudus itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang tersembunyi dalam roti Ekaristi, dapat kami kenali karena tuntunan Roh Kudus. Semoga kami terus mengimani kehadiran-Mu dan selalu menyantap roti itu, agar kami memiliki hidup di dalam Engkau. Bawalah kami ke dalam hidup surgawi yang membahagiakan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan senantiasa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes, kita menjumpai pertengkaran di antara orang Yahudi. Pertengkaran terjadi karena orang-orang memiliki pemikiran dan hati yang dangkal dalam memahami pengajaran Yesus. Mereka gagal paham dan menutup diri dari Yesus, sehingga setiap hal yang Yesus lakukan selalu dinilai salah. Yesus mengajak dan menuntun kita dalam permenungan hari ini untuk masuk dalam hidup mistik. Dia ingin kita memiliki pengenalan yang mendalam dan mesra tentang Allah dan dirinya. Pengenalan yang bukan saja lewat akal budi atau pikiran, melainkan juga melalui pengalaman atau eksperiensial. Panggilan hidup beriman menjadi mistikus dan pendoa di zaman sekarang. Nah, bagaimana caranya menjadi mistikus dan pendoa di zaman sekarang ini? Cara pertama, kita harus membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Roh Putra yang akan menuntun kita masuk ke dalam pengenalan yang mendalam dan mesra tentang misteri ilahinya. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk sesuatu yang pasti sangat berharga dan yang tak ternilai, yaitu semakin mengenal misteri daging dan darahnya. Roh Yesus sendiri yang menjelaskan daging dan darahnya sebagai santapan hidup ilahi. Dengan menyantap Hosti Kudus, kita menyantap tubuh Kristus. Dia masuk ke dalam hidup kita dan memberi hidup kekal kepada kita, seperti Dia berikan kepada bundanya. Menyantap daging dan darahnya berarti kita menjadi satu dengan Dia, dan kita memiliki hidup di dalam Dia, yaitu hidup yang kekal. Sebab Dia telah bangkit dari kematian dan kini hidup selamanya bersama Bapa. Cara kedua,
Seorang mistikus adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi memiliki cinta yang luar biasa kepada Allah dan sesama. Karakter kuat seorang mistikus ialah dia seorang pendoa. Di dalam doa dan dalam persatuan dengan Yesus, dia akan semakin memahami misteri daging dan darahnya yang terjadi di dalam Ekaristi. Cara ketiga, Bunda Maria yang kita peringati bulannya sepanjang Mei ini akan menuntun kita untuk memahami misteri daging dan darah yang dikandung dalam rahimnya dan yang mengalir dari darahnya sendiri. Bunda Maria adalah mistikus yang sejati. Dia merenungkan segalanya di dalam hatinya bersama Allah. Tidakkah Anda semua tertarik untuk menjadi seorang mistikus? Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan bundamu sebagai teladan pendoa untuk merenung, supaya kami memiliki pengenalan yang lebih dalam dan mesra tentang misteri ilahi-Mu. Semoga kami semakin tertarik duduk merenung dan masuk ke dalam misteri-Mu yang luas, dan Engkau menyingkapkan kepada kami yang lemah ini. Berikan kami hati seperti Bunda Maria untuk selalu merenungkannya di dalam hati. Nama-Mu agung abadi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dan keinginan kita untuk menjadi mistikus dan pendoa di zaman sekarang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.